Ya, oke. Halo guys. Di video kali ini kita akan belajar yaitu engulfing pattern ya. Ini adalah salah satu pola candlestick andalan saya yang saya pakai ya. Oke, kita mulai aja. Kita siapkan presentasinya. Nah, apa aja kita akan belajar apa aja nih di video kali ini? Pertama, tentang yang namanya engulfing candlestick ya. Terus cara entry-nya yaitu stop loss dan targetnya gimana. Lalu kita coba dengan beberapa case study ya. Nah, kenapa saya memberikan video seperti ini? Karena ada banyak sekali candlestick di luar sana. Kalau misalkan kita eh, googling atau searching tentang candlestick itu polanya banyak banget, pusing. Jadi mending saya langsung kasih aja yang paling powerful. Salah satu yang paling powerful yaitu candlestick engulfing ya namanya ya. Nah, ini kita bahas daripada ngapalin yang macem-macem, mending fokus ke satu dulu aja. Jadi kalau udah satu udah bisa baru ke yang lain gitu ya. Apa itu engulfing candlestick? Gampangnya gini, saat satu candle dimakan oleh candle berikutnya. Jadi definisi dimakan itu apa? Itu kalau misalkan candlenya warna merah, nanti candle berikutnya warna hijau dan hijaunya jauh lebih besar dari merah atau sebaliknya. Dan ini adalah salah satu tanda reversal yang paling kuat. Salah satu ya, bukan yang paling ya. Secara psikologis, saat bear melakukan pergerakan lalu dilawan atau di take over full oleh bull. Atau sebaliknya, saat bull melakukan pergerakan lalu dilawan full oleh bear. Jadi kalau misalkan dari bear atau dari merah jadi hijau, itu kita bisa bilang namanya bullish engulfing. Kalau kebalikannya dari hijau jadi merah, itu namanya bearish engulfing ya. Untuk practicality, karena sebenarnya secara teori saklek banget ya, harus bentuknya seperti ini. Untuk practicality, saat bullish engulfing, close bullnya atau close yang warna hijau itu di atas high-nya atau titik tertingginya candle bearish ya. Untuk bearish engulfing, close bearishnya di bawah low-nya si bull ya. Gambarnya contohnya seperti ini. Kita bisa lihat yang ini ya. Ini ada candle merah dimakan full sama candle hijau. Berarti kan yang paling krusial adalah close-nya yang hijau ini harus ada di atas high-nya yang merah. Seperti itu. Ini juga sama, habis ada hijau dimakan sama yang merah yang ini. Perhatikan, low-nya yang hijau harus kalah sama close-nya yang merah. Jadi close-nya merah harus ada di bawah low-nya hijau. Seperti itu ya. Dan untuk market crypto ini jauh lebih enak karena market crypto seringnya nyambung terus, nggak ada gap-gapan segala macam. Cara entry di sini pertama ada beberapa cara ya. Pertama langsung masuk aja setelah terbentuk, atau kita pasang limit di level-level yang ada di candlenya, atau tunggu breakout dari high-nya kalau bullish engulfing, atau breakdown dari low-nya kalau bearish engulfing. Lalu kita pasang stop loss di bawah low-nya kalau misalkan kita di bullish engulfing, atau di atas high-nya kalau misalkan kita ngomongin bearish engulfing. Kita bisa take profit di 1R atau sebesar resiko, 2R atau dua kalinya resiko, atau kalau kita agak maruk atau ada opportunity ya kita lakukan stop loss take profit di level berikutnya kalau ada resisten lagi di atas atau ada support di bawah. Ini contohnya yang tadi ya, yang bullish engulfing. Begitu ini terbentuk, kita bisa langsung entry. Ini yang pertama, ini metode yang pertama, langsung masuk setelah terbentuk, langsung masuk. Atau kita bisa melakukan limit di level-level di candlenya. Limitnya itu yaitu di high-nya si bearishnya, atau di sini juga bisa juga sebenarnya ya, di open close dari candle yang antara dua itu bisa juga, atau tunggu breakout dari high-nya. Misalkan dari sini. Kita pas ini udah breakout baru kita entry. Atau kalau di bearish engulfing pada saat di bawah kita baru entry. Untuk kasus ini saya rasa saya lebih prefer untuk langsung masuk setelah terbentuk ya. Karena ini sudah sangat-sangat kuat sinyalnya, jadi kemungkinan untuk pullback itu nggak segitu besar ya, nggak begitu besar. Oke, ini di sini. Lalu stop lossnya di bawah ini ya, di bawah sini ya, di bawah ini. Dan take profitnya 1R, atau 1R itu jadi kita hitung jarak dari kita entry ke stop loss itu berapa persen. Berarti kan itu resiko kita ya. Nah, kita tinggal ke atasnya aja, sebesar resikonya yang sama. Misalkan di sini 10%, maka di sini 10% juga. Kalau 2R berarti kali 2, 20%. Atau di atas ada resisten yaitu target berikutnya. Seperti itu. Oke, dan di sini ada beberapa tips dan batasan saat menggunakan candle engulfing ya. Pertama, pastikan dulu harga berada di level support atau resisten ya. Jadi jangan ngasal langsung masuk di mana aja, nggak bisa gitu.
Lalu hati-hati kalau misalnya candlenya terlalu besar. Misalkan bullish engulfingnya terlalu besar, karena bisa jadi itu udah nyampe ke targetnya seharusnya, atau ya risk reward rasionya nggak worth it gitu. Atau dia baru saja turun atau baru saja naik. Maksudnya gimana? Jadi bullish engulfing ini kan reversal ya. Jadi kalau misalkan reversal itu sebaiknya untuk bullish engulfing kita gunakan setelah turunnya lama baru naik gitu. Jadi bukan pada saat baru turun bentar tiba-tiba ada bullish engulfing. Itu agak-agak kurang efektif untuk dipakai. Seperti itu. Bearish engulfing juga sama. Kita gunakan saat naiknya udah lama lalu reversal gitu. Jadi jangan yang baru naik sebentar ada bearish engulfing kita anggap itu mau bearish atau mau turun lagi. Kurang efektif. Dan utamanya ini dijadikan sebagai reversal, bukan continuation. Ya bukan berarti nggak bisa, tapi lebih baik digunakan sebagai reversal. Maksudnya ya ini tadi, saat turun kita lihat bullish engulfing, baru kita ekspektasi untuk naik. Bukan saat dia naik, habis naik ada bullish engulfing, lalu lanjut naik. Gunakan sebagai reversal ya. Dan ini dari catatan pribadi saya menggunakan ini, rasio keberhasilannya 65%. Jadi saya cukup percaya diri jika melihat pola seperti ini. Walaupun relatif jarang ya kalau misalkan kita cari di pasar, karena ya banyak sekali pola-pola yang terjadi. Tapi catatan pribadi saya dari trading menggunakan rasio pola ini, rasionya cukup besar. Oke, kita langsung case study aja. Cuma sebelum case study, saya sedikit promosi dulu ya untuk diskusi mengenai crypto, trading, airdrop, dan topik seputar Web3 lainnya. Kalian bisa join di grup Telegram Volubit, bisa klik link deskripsi. Terus kalau misalkan kalian mau mengetahui lebih dalam tentang metode ini atau mengetahui metode lainnya, silahkan join membership Volubit atau ikut kelas Crypto Trading Mastery yang linknya juga ada di deskripsi ya. Nah, oke, langsung aja kita coba cari di TradingView dengan beberapa contoh-contoh yang akan saya jelaskan ya. Ini langsung kita ke case study ya. Saya mulai dari Bitcoin. Ini adalah pola yang tadi digunakan di contoh di sini. Perhatikan ya. Jadi kalau misalkan kita melihat pola seperti ini, sebaiknya kita gunakan garis horizontal lalu tarik ke belakang seperti apa. Apakah ini berada di support? Definisi support itu minimal ada pantulan 2 kali atau resisten juga sama ya. Kita bisa lihat di sini ada pantulan ya walaupun agak miss sedikit ya. Tapi ini kita bisa jadikan pantulan, lalu yang segininya juga bisa jadi pantulan. Sehingga ini adalah bullish engulfing yang valid. Kita bisa gunakan misalkan untuk memasang trade plan-nya di sini, lalu stop loss-nya di bawah low-nya yang warna merah ini. Sini 9,22, berarti target pertama adalah di 1R ya. Tadi saya bilang sekitar 9,22 juga. Sampai sini kita udah bagus tradingnya, udah oke. Target keduanya 2R atau sekitar 9,22 dikali 2 ya, 18 sekian di sini. Atau target berikutnya sesuai dengan pola atau misalkan resisten yang ada di mana atau saat ada perubahan struktur gitu aja, biarkan lari. Contohnya kalau yang ini ya mungkin level berikutnya ada di sekitaran sini ya, di sini. Sehingga ini udah jadi target yang bagus gitu. Oke, itu contoh bullish engulfing yang pertama. Lalu kita bisa lihat lagi, ini ada beberapa contoh bullish engulfing yang kurang efektif. Oke, untuk yang ini sebenarnya dari habis turun, lalu ada bullish engulfing, lalu naik lagi. Ini masih oke, karena ini juga berada di support ya. Kita bisa lihat di sini area sini. Ini sudah berapa kali dipantulin. Ini pertama 1, yang ini 2, dan dengan yang ini jadi 3. Oke, ini adalah bullish engulfing yang cukup valid. Lalu ada lagi, yaitu yang ini. Yang ini juga bullish engulfing, tapi kurang direkomendasikan karena tidak berada di support. Dan ini yang tadi saya bilang baru turun ya. Contoh lagi yang lain yang baru turun, perhatikan yang ini baru turun. Maksudnya ini habis naik selama itu, ini baru turun. Lalu terjadi bullish engulfing lagi, dan ini juga bullish engulfingnya terlalu tinggi, sehingga walaupun ini ada kenaikannya tidak optimal. Dia cuma naik segini doang. Ini mungkin belum sampai 1R gitu. Itu contoh bullish engulfing yang kurang efektif. Oke, kita coba ke belakang dulu. Ini juga menjadi contoh bullish engulfing. Di sini kita lihat ini adalah area yang dipantulin 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Ini anggap aja pantul.
dan ini adalah bullish engulfing yang valid, sehingga ini naik dengan sangat percaya diri. Oke, kita coba cari lagi, apakah ada lagi mungkin di sini. Ini bullish engulfing yang valid juga, perhatikan yang ini, karena ini dia berada di level ya. Jadi walaupun dia baru dipantulin satu kali, kalau kita lihat di belakangnya ini juga menjadi level, dia udah dipantulin beberapa kali, sekitar 6.500, 6.600 gitu. Nah, ini ada lagi contoh bullish engulfing yang kurang bagus, yaitu yang ini, karena ini terlalu tinggi ya. Jadi habis ini ya eh, naik bentar lalu turun. Ini kurang efektif, seperti itu. Oke, ini ada contoh lagi bearish engulfing yang ini. Habis itu kita bisa lihat dia turun lagi. Walaupun ini ada pullback dulu ya ke arah mendekati si atas lagi ya. Namun pada dasarnya trennya relatif turun, seperti itu. Oke, mungkin kita cari contoh lain di Arbitrum. Saya coba cari-cari. Kita cari dulu ya dari sini ya, kita balik ya. Nah, mungkin saya bisa bilang ini adalah bearish engulfing yang eh, kurang efektif. Tapi nanti kita coba lihat ya. Karena ini baru aja balik arah. Jadi ibaratnya ini RC Arbitrumnya baru balik arah, udah ada bearish engulfing lagi. Kemungkinan ini akan gagal. Tapi nanti kita lihat ya berapa hari lagi. Ini adalah bullish engulfing, contoh lainnya yang bagus. Lalu kita lihat lagi. Ini ada bearish engulfing. Walaupun ini tadinya doji, tapi ini termasuk bearish engulfing karena yang saya bilang sesuai practicality, yang penting close dari bearishnya di bawah low dari candle sebelumnya ya, sehingga terjadilah penurunan. Ini bullish engulfing. Ini terjadi kenaikan yang lumayan, walaupun nunggunya lama ya. Ini contoh bullish engulfing yang kurang efektif karena dia terlalu besar, sehingga hanya naik sedikit lalu turun. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, sebenarnya seberapa efektif sih terlalu besar atau terlalu kecil itu? Biasanya kalau saya, kalau udah di atas 3 kali dari candle merahnya, mungkin 2 atau 3 kali, 2,5 atau 3 kali, itu saya mulai hati-hati. Udah 5 kali, udah skip gitu. Mungkin batas saya mungkin 2 kali ya, 2 kali untuk mulai berhati-hati gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada bearish engulfing juga. Kita perhatikan ini turun habis itu. Oke. Dan berikutnya ini ada lagi bearish engulfing turun juga. Walaupun ini tapi dari sini kita udah lihat dia naik terus ya, lumayan tinggi ya. Gitu. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti bisa juga ditambahin dengan yang lainnya seperti volume, moving average dan lain-lainnya. Tapi pada video ini kita fokus ke konsepnya dulu. Oke. Oke guys, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa ya.